Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribtu Wisnu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Saudara, kita awali berita utama hari ini. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiri memimpin upacara serah terima jabatan Wakapolda, 2 pejabat utama dan 11 Kapolres jajaran yang berlangsung di Aula Rastra Samara Polda Papua pada Jumat 8 Juli 2022. Serah terima jabatan masing-masing di Polda Papua, yakni Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Papua mendapat jabatan baru sebagai Karo Jianstra Slok Polri dan digantikan oleh Brigjen Pol Ramdhani Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Provos Div Propam Polri. Adapun pejabat utama yang diserah terimakan yakni Kombes Pol Nanang Junaidi digantikan Kombes Pol Iwayan Gede Ardana, Kombes Pol Taufik Irfan Awaludin digantikan Kombes Pol Marison Tober Sirait. Sementara Kapolres Merauke AKBP Ahmad Untung Suryanata digantikan AKBP Sandi Sultan dan Kapolres Intan Jaya dijabat oleh AKBP Mikra Nudin Syaputra. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdian Indra Fahmi menduduki jabatan baru sebagai Wadir Binmas Polda Papua dan digantikan oleh AKBP Herzoni Saragi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres DI. AKBP Arif Kristanto mendapat jabatan baru sebagai Kapolres DI. Kemudian Kapolres Bovendigul AKBP Syamsur Rizal mendapat jabatan baru sebagai Wadir Reskrimum Polda Papua dan digantikan oleh AKBP Ikomang Budiarta yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nduga. AKBP Rio Alexander Panelewen mendapat jabatan baru sebagai Kapolres Nduga. Kapolres Asmat AKBP Dani Gumilar digantikan oleh AKBP Agus Haryadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Penmas Bithumas Polda Papua. Kapolres Selani Jaya AKBP Suroso digantikan oleh AKBP Umar Nasar Tekai yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 5 Dit Intelkam Polda Kalimantan Utara. Kapolres Jayawijaya AKBP Muhammad Safei digantikan oleh AKBP Herman Sutarduga Napitipulu yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Yalimo. Selanjutnya Kapolres Yalimo sekarang dijabat oleh Kompol Rudolf Yaban Sabra yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasubdit PID Bithumas Polda Papua. Kegiatan saat terima jabatan dalam suatu organisasi akan merupakan bagian komisi dan komite organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan organisasi, memberikan kesejahteraan tersendiri berupa peningkatan promosi jabatan dan meningkatkan regenerasi sehingga organisasi tetap berjalan dan berkesinambungan. Selain itu, mutasi pada satu jabatan diharapkan juga dapat menginspirasikan pelaksanaan program kerja yang telah dirumuskan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan mengalami peningkatan kualitas kesatuan baik dalam bidang pembinaan dan institusional, sehingga dapat menunjukkan semangat pengabdian yang tinggi serta mendukung prestasi pada setiap penugasan yang semata-mata berorientasi kepada perlawanan terhadap masyarakat. Para hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya selaku pimpinan Polda Papua atas nama kesatuan dan pribadi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja, loyalitas, dan baik para pejabat lama. Saya yakin dengan bekal pengalaman bertugas selama di Polda Papua, saudara akan lebih sukses tempat tugas dan memasuki bagian memasuki masa pensiun. Selamat berkumpul kembali yang sangat luar. Irjen Fakhiri berharap kepada pejabat yang baru segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru dan hal-hal positif yang telah dibangun selama ini oleh pejabat lama agar ditindaklanjuti dan ditingkatkan. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiri resmi melantik 545 Bintara Polri gelombang pertama tahun 2022 asal Polda Papua dan Papua Barat di lapangan Rastra Samara Sekolah Polisi Negara Jayapura, Kamis 7 Juli 2022. Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiri. Dari 545 Bintara Polri yang dilantik,
234 siswa diantaranya merupakan pengiriman Polda Papua, sedangkan 311 siswa lainnya merupakan pengiriman Polda Papua Barat. Pelantikan disaksikan Wakapolda Papua Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto dan para pejabat utama Polda Papua. Kapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan pelantikan ini merupakan pertanda telah berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri gelombang 1 tahun anggaran 2022 yang diselenggarakan di Sepolwan, Pusdik Brimob, dan Pusdik Polair, Lemdiklat Polri serta 29 SPN Polda. Ia juga menyampaikan bahwa melalui upacara ini pada diri para bintara baru telah melekat tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai bayangkara negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakkan hukum yang adil guna memelihara Kamtipmas. Pada hari ini, Kamis tanggal 7 Juli 2022, pukul 08:19 waktu Indonesia Timur, pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang 1 tahun anggaran 2022 di SPN Polda Papua dengan resmi dinyatakan ditutup. Dengan selesai pembentukan ini, maka telah bertambah jumlah personil Polri. Dengan penambahan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi Polri ke depan dan semakin meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga keamanan, memelihara Kamtipmas, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, saya mengucapkan selamat kepada para bintara dan tamtama remaja Polri yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan pembentukan selama 5 bulan di Lembaga Pendidikan Polri dengan baik, dan mengantarkan saudara-saudara resmi pada hari ini dilantik menjadi anggota Polri. Ketua Bayangkari Daerah Papua Nyonya Eva Matius Fakiri memimpin serah terima jabatan atau sertijab Wakil Ketua dan 7 Ketua Bayangkari Cabang yang bertempat di Aula Rupatama, Mapolda Papua. Adapun pengurus Bayangkari yang diserah terimakan jabatannya adalah Wakil Ketua Bayangkari Daerah Papua, Ketua Bayangkari Cabang Merauke, Jaya Wijaya, Kepulauan Yapen, Bovendigol, Asmat, dan Ketua Bayangkari Cabang SPN Polda Papua. Pada kesempatannya, Ketua Bayangkari Daerah Papua menyampaikan sehubungan dengan hal tersebut, kepengurusan lingkungan Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Papua mengalami perubahan. Pada kesempatannya, Nyonya Eva Matius Fakiri mengucapkan terima kasih atas kerjasama, perhatian, serta sumbangsi yang telah ibu-ibu berikan dalam memajukan organisasi Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Papua. Dirinya juga mengucapkan selamat menjalankan tugas di kepengurusan cabang yang baru, segera beradaptasi dengan situasi dan keadaan di wilayah ibu, jalin silaturahmi, komunikasi, serta kerjasama yang baik dengan anggota dan organisasi yang ada di wilayah. Nyonya Eva Fakiri juga mengharapkan dukungan dan bantuan ibu-ibu guna memajukan organisasi Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Papua. Saya ucapkan selamat Ibu yang tadinya tidak mempunyai anggota, sekarang sudah bermutasi ke wilayah perkotaan, wilayah pesisir, ya bisa disebut seperti itu ya, wilayah pesisir. Mudah-mudahan nanti dengan kehadiran ibu-ibu yang baru bisa memberikan dan bisa menambah kinerja yang lebih baik, warna, menambah semangat
dan juga bisa membina anggota-anggotanya yang ada di daerah masing-masing. Untuk para ketua cabang yang lama, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi ibu-ibu. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan oleh ketua-ketua cabang yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri SIK, Kapolda Papua, beserta staf dan Bayangkari, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah kepada seluruh umat Muslim di tanah Papua yang merayakan. Semoga perayaan Idul Adha menjadi momentum untuk meningkatkan iman dan takwa dengan menyalakan semangat berkurban dalam segala aspek dan berbagi kepada yang membutuhkan. Kepada seluruh masyarakat Papua agar menjaga kedamaian dengan toleransi beragama serta meningkatkan rasa kebersamaan dan kerukunan untuk terus saling menghormati sesama umat beragama dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polresta Jayapura Kota berperan serta melakukan kurban melalui penyumbangan 4 ekor sapi di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah kali ini. Nantinya hewan kurban ini diberikan kepada 4 masjid di Kota Jayapura. Polresta Jayapura Kota memberikan hewan kurban sebanyak 4 sapi yang nantinya dibagikan sebanyak 1 ekor di 4 masjid yang berada di Kota Jayapura. Masjid yang diberikan hewan kurban yakni Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura, Masjid Al-Asri Yautaifa, Pondok Pesantren Hidayatullah Holtekam, dan Masjid Al-Risalah Kayu Batu Distrik Jayapura Utara. Keempat hewan sapi yang diberikan ini hasil dari personel Polresta Jayapura Kota yang turut serta memberikan sumbangan secara sukarela. Kapolresta juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim yang ada di Kota Jayapura. Jadi kami dari seluruh rekan-rekan Polresta Jayapura terutama yang menjalankan ibadah daripada Idul Adha, rekan-rekan luar biasa ya, mau berkorban ya, karena juga kurban ini adalah panggilan hati dan juga niatan hati. Ini kurang lebih ada 4 ekor sapi yang diserahkan ke 4 masjid besar yang ada di Kota Jayapura. Kiranya ini menjadi amal dan juga ibadah buat rekan-rekan yang memberikan sumbangan, dukungan dalam rangka Idul Kurban. Pelaku pembunuhan korban Sriwati warga distrik Argapura di depan Hotel Relat Argapura Bawah berhasil diungkap personil Satuan Reskrim Polresta Jayapura Kota. Kasus pembunuhan itu terjadi pada tahun 2021 dengan tersangka berinisial KK yang ditangkap di depan Pegadaian Argapura Distrik Jayapura Selatan pada Kamis 7 Juli 2022. Polresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor Makbon saat menggelar konferensi pers di Mapolresta Jayapura Kota pada Jumat 9 Juli 2022 menjelaskan motif dari pelaku sudah menyiapkan aksinya dengan menyiapkan alat yang akan digunakan dan telah menentukan target sasaran dengan maksud pelaku ingin memerkosa dan mengambil harta benda korban. Ia menuturkan kronologis dari kejadian tersebut awalnya tersangka minum minuman keras bersama beberapa temannya. Kemudian berpisah dari teman-temannya, pelaku niat melakukan pencurian di rumah korban Sriwati. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang curas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kami dari Polresta Jayapura Kota melaksanakan rilis terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka inisial KK, umur 22 tahun, laki-laki dan tinggal di daerah Argapura. Pelaku bekerja sendiri untuk menjalankan niat tersebut, masuk ke rumah korban, di mana rumah korban ini sebenarnya pelaku juga, tadi hasil dari kita sedikit wawancara, pelaku juga kenal dengan korban. Tapi karena di dalam keadaan dipengaruhi miras, ya, niatan untuk mencuri ini dilaksanakan dan yang bersangkutan masuk ke dalam rumah. Ternyata korban pada saat itu terbangun agar tidak diketahui aksinya, ya, si korban dilakukan penganiayaan, ya, dipukul beberapa kali sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Dalam kondisi meninggal tersebut, ya, perbuatan yang dilakukan selanjutnya oleh pelaku ini adalah memerkosa korban. Ya, jadi bisa dimungkinkan pada saat matinya korban, ya, pelaku ini menjalankan niatan untuk memperkosa. Dan juga setelah kejadian tersebut, ya, setelah nafsunya terlaksana, ya, kemudian yang bersangkutan melakukan pencurian, ya, beberapa perhiasan daripada korban yang ada dikenakan. Dari pengakuan sementara ini adalah anting-anting. Ya, 340, kemudian junto 365 ayat 365 ayat 3 serta pemerkosaan 285 KUHP yang mana ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.